Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin juga kegelisahan sama dengan kita ya, bosan pakai Windows gitu ya, tapi males buat dual boot atau ribet lah pakai VirtualBox kalau cuma buat ngoding gitu ya. Nah, di sini kita akan kasih tahu cara rahasianya gitu buat jalanin Linux langsung di dalam Windows gitu ya. Nah, kita akan manfaatkan yang namanya WSL 2, teman-teman ya. WSL itu adalah singkatan dari Windows Subsystem for Linux gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kenapa sih kita penting belajar Linux gitu ya? Bagi yang sedang belajar pengembangan web gitu ya atau aplikasi. Dan ini juga sering saya dorong mahasiswa untuk menggunakan Windows dan mereka juga sering tanya gitu ya. Dan katanya kan Windows lebih gampang gitu atau Mac OS lebih gampang tuh kelihatannya gitu ya. Dan ternyata teman-teman 90% infrastruktur seperti cloud dan server di dunia itu pakainya Linux gitu ya. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua ya berkaitan dengan konsistensi nih. Ya, kalau kita ngodingnya di Windows tapi servernya pakai Linux gitu ya, ketika di production kita sering menemukan muncul error tuh gitu yang sulit dicari gitu ya. Nah, dengan WSL laptop kita udah jadi satu bahasa tuh gitu ya. Jadi tidak sudah mulai terbiasa tuh antara apa namanya pengembangan di lokal dan di production nanti gitu ya. Sering juga kita temukan ketika di lokal dia berjalan dengan lancar aplikasinya gitu. Ketika sudah di production tiba-tiba ada error gitu yang sulit dicari gitu ya. Dan selain dari itu Linux juga jauh lebih ringan ya teman-teman ya dalam hal pengelolaan memori gitu ya, dan Linux juga punya sistem perizinan yang ketat dibanding Windows gitu ya. Nah, ini juga alasannya kenapa Linux itu lebih aman gitu ya dari virus dibandingkan Windows gitu. Dan tools web modern seperti Docker gitu ya, Kubernetes. Nah, semuanya lahir dan tumbuh optimal di ekosistemnya Linux gitu ya. Jadi belajar Linux itu bukan sekedar buat gaya-gayaan gitu ya, tapi investasi wajib tuh bagi teman-teman yang mau jadi software engineer profesional gitu ya. Nah, di seri video ini kita akan sama-sama belajar nih bagaimana cara melakukan aktivasi WSL dan instalasi Linux gitu ya, dan kita akan memilih Ubuntu nanti sebagai distronya, oke? Oke, yang pertama kita mau cek dulu nih apakah WSL sudah aktif atau belum nih di komputernya kita gitu ya. Oke, mari kita langsung aja coba cek. Saya mau buka terminal dulu teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai PowerShell seperti ini atau terminal juga bisa ya. Dan sebagai informasi di sini saya pakai pakai Windows 11 ya yang versi home gitu ya. Nah, ulang lagi, saya masuk ke terminal, lalu kita masuk sebagai administrator ya. Nah, seperti ini kita coba cek. Untuk melihat apakah kita sudah, apakah komputer kita sudah aktif WSL-nya atau belum, teman-teman bisa tuliskan perintah ini ya, WSL dash dash status gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau posisi kita sama, itu artinya kita belum punya ya, teman-teman ya. Artinya WSL kita belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, ada banyak cara sebenarnya. Kita bisa dengan cara visual di seperti ini. Di pencariannya, ketik aja di sini fit gitu ya, atau feature di sini ya. Klik. Coba teman-teman cek di sini yang perlu diaktifkan itu pertama ini. Pertama virtual machine platform, kemudian kebetulan saya sudah aktif ya. Dan ini Windows Subsystem for Linux gitu ya. Nah, ini dicentang lalu klik OK. Tunggu beberapa saat dan setelah itu baru di restart gitu. Dan itu biasanya sudah aktif tuh WSL-nya gitu. Nah, sehingga kalau sudah berhasil di restart nanti teman-teman tinggal ketikkan di sini WSL dash dash status gitu ya. Nah, ini belum ya karena tidak saya batal lakukan itu tadi. Oke. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah nih seperti yang disarankan di sini. Kita tuliskan wsl.x lalu dash dash install gitu ya. Nah, saya mau milih cara yang kedua ini gitu.
Ataupun cara yang ketiga, kalau teman-teman mau tuh bisa pakai download langsung tuh Ubuntu di sini ya. Oh, buka aja di situsnya Ubuntu, terus mana nih? Nah, sebentar ya, kita tunggu beberapa saat sampai ini bisa dibuka karena kebetulan jaringan saya lagi bermasalah ini. Nah, oke. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Itu cara yang ketiga. Nah, tetapi di video ini saya akan menggunakan cara yang kedua ini ya. Oke, sambil menunggu ini bisa dibuka ya. Kita mau langsung aja install WSL-nya. Oke, langsung kita tuliskan WSL tanpa .x juga bisa ya teman-teman ya. Saya mau tulis langsung seperti ini WSL install seperti ini. Atau teman-teman juga ketikkan aja tuh WSL seperti ini lalu enter gitu ya. Nah, juga bisa tuh. Ini katanya press any key to install Windows Subsystem for Linux. Oke. Kalau saya ketikkan apa sembarang tombol ini dia akan proses download tuh teman-teman ya. Nah, bisa tuh banyak cara sebenarnya. Oke. Tapi saya mau batal aja dulu deh ya. Dan saya memilih jalan ini. WSL install gitu ya. Nah, ingat pastikan teman-teman ini ya. Masuk sebagai akses administrator tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada Ubuntu 24, ini kenapa ada? Karena sebelumnya saya juga udah pernah pakai sebelumnya. Ya, sudah pernah install. Tapi nggak apa-apa, hiraukan aja, anggap aja kita mulai dari pertama gitu ya. Nah, setelah teman-teman ketik yang ini, WSL install, lalu di enter aja. Oke, silakan ditunggu prosesnya ya. Cepat atau lambatnya tergantung dari jaringan internetnya ya. Oke, ini belum bisa diakses ya. Ubuntu. Oke. Ubuntu, download Ubuntu. Coba deh kita lihat Ubuntu desktop. Nah, di sini ya. Itu cara pertama tadi teman, bisa pakai GUI yang via terminal feature tadi ya, atau cara kedua seperti menggunakan terminal seperti ini, atau cara yang ketiga teman-teman juga bisa download langsung nih di sini. Ada WSL ya. Nah, lalu nanti dipilih aja tuh ya. Mau yang pakai 64 bit atau yang AMD ini. Nah, bisa tuh langsung tanpa melakukan proses yang tadi. Intinya ada banyak cara gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka yang ini supaya kita terbiasa untuk menggunakan prompt gitu di terminalnya. Nah, disarankan sebenarnya setelah kita install WSL seperti ini, teman-teman lakukan restart komputernya ya, lalu dicek tuh statusnya nanti, apakah WSL-nya sudah terinstall atau belum gitu. Nah, biasanya kalau sudah terinstall, itu akan ada versi yang tampil gitu. Dan pastikan versi yang kita gunakan adalah WSL versi yang kedua gitu ya. Oke, ya, sambil cerita sambil ini nunggu selesai gitu ya. Dulu kalau kita mau belajar Linux teman-teman ya, kita harus partisi hard disk gitu ya, atau pakai VirtualBox yang beratnya minta ampun itu gitu ya. Nah, sekarang lewat WSL Linux jalan seperti aplikasi biasa tuh di Windows gitu, tanpa bikin laptop kita lemot gitu ya. Nah, ini teman-teman prosesnya sudah berhasil gitu. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini sepertinya terminal masih jalan ya. Saya nggak tahu dia mau ngapain ini. Tersendat nih. Oh, dia download Ubuntu. Oke, saya batalkan aja dulu ya. Ctrl C ya. Ctrl C. Kita tidak mau install Ubuntu dulu. Kita mau cek dulu deh. WSL status di sini. Nah, di sini teman-teman. Artinya WSL saya sudah berhasil di install. Tapi kalau teman-teman tidak tampil, silahkan di restart aja tuh komputernya gitu ya. Dan baru tuh berikutnya kita akan install yang namanya Ubuntu. Oke. Nah, untuk menginstal Ubuntu juga ada banyak caranya ya. Ingat persyaratan pertamanya WSL kita sudah aktif. Untuk menginstal Ubuntu kalau di Windows 11 itu teman-teman kan di sini kita punya ini ya,
Microsoft Store ya. Silakan dibuka aja nih. Kalau mau versi GUI-nya ya, cari aja tuh di pencarian sini. Nih, saya sudah pernah cari sebelumnya. Eh, Ketikkan aja di sini Ubuntu ya, Ubuntu, dan pilih tuh versi mana yang teman-teman mau pakai gitu ya. Nah, ini katanya Ubuntu install menggunakan apa, bisa digunakan di WSL tuh. Teman-teman bisa gunakan cara ini, silakan di get. Nah, tunggu beberapa saat lalu selesai itu biasanya gitu ya. Tapi saya tidak mau lakukan cara ini, saya mau menggunakan perintah ini aja, menggunakan perintah yang ada di WSL-nya. Oke, sebelum itu kita mau lihat dulu tuh statusnya, WSL dash dash list dash dash online untuk melihat distro apa saja yang tersedia gitu ya. Nah, ini pilihannya teman-teman juga banyak tuh, versi distro yang bisa kita gunakan tuh. Nah, untuk menginstalnya kita bisa menggunakan ini katanya perintah WSL dash dash install, lalu distronya apa gitu ya, Linux, Debian, atau Fedora Linux dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan menggunakan versi yang ini ya, yang 24.0 nih. Saya mau copy aja nih, saya blok lalu saya copy. Lalu saya scroll lagi ke bawah dan ini saya clear dulu ya. CLS. Oke. Lalu kita langsung aja tuh tuliskan di sini WSL dash dash install, lalu nama nama apa? Nama distronya tuh Ubuntu 24.04 gitu ya. Oke, langsung kita enter aja. Oh, oh sorry, saya typo nih di sini teman-teman ya, bukan WLS tetapi WSL. Oke. Oke, diulangi ya. WSL dash dash install Ubuntu 24.0. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses Ubuntunya selesai diinstal. Jadi keuntungannya kita menggunakan WSL teman-teman ya. Dia bisa jalan paralel gitu ya. Jadi dengan satu device gitu ya, dengan satu perangkat kita bisa jalan tuh sekaligus secara paralel. Di dalam komputer kita sudah ada Windows dan juga ada Linux-nya gitu. Dan kita juga bisa melakukan manajemen apapun itu cukup dari Windows gitu, tanpa harus masuk via terminalnya Linux gitu. Nah, selain dari itu nanti kita akan juga install untuk kebutuhan lokal development server kita ya, supaya kita terbiasa tuh dengan server productionnya gitu. Kita akan coba belajar install web server kita gitu ya, Testec-LAM gitu ya, dimana kita akan install web server seperti Apache ataupun Nginx. Kemudian kita juga akan install yang namanya PHP gitu ya, dan juga Node.js. Kalau kita mau bermain dengan JavaScript gitu ya, kalau teman-teman mau main Laravel atau Coordinator 4 juga bisa gitu ya, karena kita sudah punya modul PHP-nya. Kemudian kita juga akan install database management system kita ya. Kita akan pakai MySQL aja lah nanti ya, MySQL. Dan terakhir, supaya apa namanya, supaya kita mudah mengelola DBMS-nya, MySQL-nya, kita akan coba install interface menggunakan PHP-MyAdmin ya teman-teman ya, yang seperti biasa digunakan ketika teman-teman menggunakan XAMPP ataupun Laragon ya. Nah, tetapi berbeda cerita, kali ini kita akan menggunakan Ubuntu tuh, tidak menggunakan aplikasi yang siap jadi seperti XAMPP itu. Oke, supaya supaya apa tadi? Supaya kita terbiasa gitu ya, menggunakan satu bahasa tuh, walaupun kita menggunakan Windows sistem operasinya gitu. Oke, ini kita tunggu ya teman-teman ya. Ini saya lihat ini masih rekam, masih aman ya. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang, mungkin saya akan pisahkan ini untuk instalasi web servernya, mungkin akan kita buat satu video lagi gitu ya, setelah kita berhasil setting Ubuntunya gitu ya.
Ini sebentar lagi teman-teman ya, sekarang kita posisinya ada di 83% ya. Berhenti ya. Kita sabar aja dulu gitu ya. Nah, sebenarnya untuk instalasi ini saya juga sudah sediakan di sini teman-teman ya, di GitHub saya nih, teman-teman nanti buka aja github.com/ociyamin di sini, lalu pergi ke repositories. Ya, buka aja repository saya, pilih yang Open Learning di sini ya. Di sini saya udah upload atau belum ya? Nanti cek deh. Nah, nih. Buka Open Learning, terus teman-teman pergi ke sini nih, panduan ini. Panduan lengkap setup lingkungan development di WSL gitu ya. Nah, ini saya sudah buat artikelnya nih. Mulai dari install WSL, terus Ubuntu-nya juga gitu ya. Dan mengatur passwordnya. Nah, ini akan jadi panduan kita nanti ya, membuat user baru katanya. Oke. Mari kita cek lagi Ubuntu-nya sedang launching teman-teman ya. Nih berhasil di download nih katanya. Bisa di launching via ini nih. Oke, kita tunggu. Ini lagi proses sepertinya ya. Oke, ini kita diminta untuk membuat user teman-teman ya, user account-nya. Saya biarkan apa ya? Saya mau buat AI. Oke, saya mau buat seperti ini aja lah. AI gitu aja lah, Abdul Yamin gitu ya. Saya enter. Nah, new password gitu ya. Teman-teman silakan masukkan passwordnya bebas. Ini tidak akan tampil di layar ya. Saya mau buat password saya. Nah, silakan diulangi lagi passwordnya. Ini tidak akan tampil juga di layar. Ini bebas teman-teman ya. Oke, sepertinya saya sudah berhasil nih update passwordnya. Nah, di sini teman-teman lihat sekarang ada username ya dari akun saya. Ini kalau kita lihat ya, LS seperti ini. Kita berada di mana nih? Nah, ini adalah isi dari Linux kita. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita buka Explorer di sini, coba deh teman-teman perhatikan di sini akan ada mana ya tadi ya. Harusnya di sini ada Linux ya teman-teman ya, di Linux ada Linux yang bisa kita lihat nih di sini, harusnya di bawah jaringan ini nggak muncul, mungkin gara-gara saya belum install, gara-gara saya belum restart mungkin komputernya ya. Kalau teman-teman cek juga di sini, misalnya curi aja Ubuntu nih, kita sudah ada aplikasinya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman buka WSL di sini, coba lihat di sini sudah ada aplikasinya juga aktif tuh di sini. Nah, gitu ya. Oke, dan selamat gitu ya, kita sudah berhasil install Ubuntu di laptop Windows-nya kita gitu ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya, kita akan coba setting ini ya. Username-nya sudah, dan coba deh kita jalankan ini ya teman-teman ya, sudo apt update gitu ya. Saya copy aja yang tadi ya di sini. Nah, dia minta password, masukin aja password yang sudah dimasukin tadi, dan sepertinya kita udah berhasil ini install Windows. Nah, kita coba verifikasi Ubuntu-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar mandiri boleh ya, setelah kita lakukan di video ini sampai posisi kita di sini ya, verifikasi instalasi Ubuntu-nya yang ini tadi. Ini sedang proses. Nah, kita sampai di tahap ini teman-teman ya. Kalau installation sukses katanya udah berhasil tuh. Dan berikutnya bisa teman-teman lanjut ke tahap ketiga ini, instalasi web server tuh. Nah, dengan cara perintah ini. Tapi jangan lupa masuk dulu ke WSL-nya gitu ya. Masuk dulu ke WSL dengan cara apa? Dengan cara cari terminal, lalu
tulis saja di sini WSL gitu ya. Nah, coba lihat teman-teman bisa ketikkan di sini langsung ya, WSL, langsung tuh jalankan perintah sudo apt install Apache dulu ya, Apache, dan kita tunggu. Setelah Apache-nya berhasil, kita install MySQL-nya ya, dan setelah itu kita install PHP ya kalau perlu. Dan kita coba tes verifikasi PHP-nya sudah berhasil atau belum, dan baru kita restart lagi Apache-nya, baru deh kita cek apakah PHP dan MySQL kita sudah berhasil diinstal atau belum, dan kemudian dilanjutkan untuk instalasi PHP MyAdmin gitu ya. Nah, mari kita cek lagi di sini tadi apa yang terjadi. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Sepertinya kita sudah berhasil tuh install WSL dan Ubuntu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.